Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Wa hayya nabda dirasatana fi al-bahthi at-tadribat fil asma' allati ta'malu amal fi'li bi qiraatil Fatihah al-Fatihah. Nabda fi at-tadribat min al-asma allati ta'malu amal fi'li ya. Kita bahas tentang latihan kita kemarin tentang isim yang beramal seperti fi'il ya. Taib. Isim yang beramal seperti fi'il ini adalah isim-isim yang dia bisa berfungsi seperti fi'il. Nah, fi'il itu bisa menjadikan kata setelahnya sebagai fa'il, gitu ya. Bisa juga menjadikan kata setelahnya sebagai maf'ul bih. Bisa juga menjadi maf'ul-maf'ul yang lain maupun kedudukan-kedudukan isim yang dibaca nasab yang lain, ya. Kama arafna anna al-fi'l ya lahu fi'lun. Idzan ba'dal fi'li imma an yakuna fa'ilan lahu lil fi'li au al kalimah au al asma allati taqa'u ba'dal fi'li imma an takuna mansubatan minal maf'ul bi au al maf'ul mutlaq ya au rubbama tamyiz ya hal wa ghairu dzalik ya. Nah, jadi yang kita tahu selama ini fi'il itu ya apabila belum memiliki fa'il maka kata setelahnya sebagai fa'il kan begitu. Apabila setelah fi'il itu ada kata yang dibaca nasab, maka mungkin dia sebagai maf'ul bihnya, sebagai maf'ul mutlaknya, sebagai maf'ul li ajlihnya, atau bisa juga sebagai tamyiznya. Nah, yang ini sekarang adalah dia bukan fi'il, tapi bisa berfungsi seperti fi'il tadi. Jadi kata setelahnya bisa menjadi fa'il, atau kalau dia nasab ya, atau isim tadi membutuhkan isim yang dibaca nasab, maka mungkin dia sebagai maf'ul bihnya atau sebagai maf'ul li ajlihnya atau mungkin sebagai tamyiz dan sebagainya. Tapi dia bentuknya adalah isim. Nah, ini yang kita sebut dengan isim yang beramal seperti fi'ilnya ya. Nah, kama arafna anna al-asma allati ta'malu amal fi'li, isim-isim yang bisa beramal seperti fi'il itu ada, nah ini saya coba lihat materi yang disampaikan oleh kawan kita kemarin ya. Nah, ini kan. Jadi isim yang beramal seperti fi'il itu ada yang berbentuk isim fi'il. Ada yang berupa masdar ya, atau isim masdar. Ada yang berupa isim fa'il. Ada yang berupa sighatul mubalaghah. Ada yang berupa isim maf'ul. Ada yang isim sifat musyabbihah. Ada yang berupa isim tafdhil. Nah, memang tidak semuanya ini sering kita temukan. Yang paling banyak biasanya adalah masdar, isim fa'il, sighatul mubalaghah, isim maf'ul atau sifat musyabbihah. Isim tafdhil juga ada, isim fi'il juga kita temukan. Tapi yang paling muncul itu ya, atau yang paling sering kita pakai atau sering kita temukan itu tadi masdar atau isim masdar, isim fa'il, ya. Kadang juga ada isim maf'ul, ya, isim sifat musyabbihah, ada juga sighatul mubalaghah. Tapi yang paling sering katakanlah yang paling sering nomor satu katakanlah itu adalah masdar dan isim fa'il gitu ya.
Kemudian di bawahnya kadang kita temukan isim maf'ul dan isim sifat. Isim sifat ini sebenarnya juga sering juga bisa ketemukan karena dia kan bentuk dari isim fa'il gitu ya, yang tapi dia berupa apa? Berupa ini apa? Kata yang menunjukkan keterangan kan gitu ya. Kata yang menunjukkan keterangan seperti yang hasanun seperti itu ya. Kemudian baru kadang mungkin kita temukan sighatul mubalaghah ya. Ada contoh nih misalnya sebelum kita ke materi ya. Ini beberapa tadi ya, tapi yang paling banyak tadi yang sering kita temukan. Kita lihat ada materi, bukan ini, ini ya. Saya akan ambil contoh gitu ya, beberapa penerapan tadi ya, untuk pengantar dulu sebelum kita masuk ke pembahasan soal gitu ya. Nah ini yang pertama adalah masdar ya, masdar dan isim masdar. Bedanya apa? Isim masdar itu yang sempat saya baca adalah dia seperti masdar tapi ada pola yang dia tidak ada huruf yang dia atau ada pola yang dia tidak mengikuti seperti pola yang semestinya berupa ada huruf yang mungkin tidak disertakan. Contoh ishtaro yashtari shiro'an. Misalnya kan ishtaro yashtari ishtiro'an atau a'to yu'ti i'to'an tapi dia a'to'an. Nah, berarti kan yang a'to ini berarti dia isim masdar. Atau ishtaro yashtari mestinya ishtiro'an tapi dia yang punya adalah shiro' itu adalah isim masdar. Nah, tapi yang kalau lengkap misalnya akrama yukrimu ikroman, nah, istaghfara yastaghfir istighfaron itu adalah masdarnya. Nah, itu sekilas saja ya. Nah, ini contoh dari apa? Pengamalan gitu ya. Contoh dari penerapan beberapa isim tadi yang beramal seperti fiilnya. Nah, itu ya. Misalnya ini yang masdar ya dan isim masdar ya. Contoh. Mana? Sa'ani isyanuka. Nah, ini contohnya. Isyan ini bentuk dari aso atau aso ya, aso yaksi isyan gitu ya, kemaksiatan. Apa ini? Isyan itu isyanuka itu maksiatmu atau apa ya? Durhakamu. Nah di sini sa'a jelek ni kepadaku. Artinya itu sesuatu yang buruk bagiku. Ya. Apa? Isyanuka. Nah ini ya. Maksiatmu abaka kepada ayahmu. Nah, di sini kata isyan itu ya. Itu dia adalah masdar, ya. Nah, dia isim masdar. Nah, dia bisa beramal seperti fiil sehingga menjadikan kata abaka ini dibaca nasab sebagai maf'ul bihnya. Nah, ini kan isim tapi dia beramal seperti fi'il sehingga ini menjadi maf'ul bih. Kan maf'ul bih itu terletak setelah fi'il kan, dia menjadi ma'mul dari fi'il. Ya, yang menyebabkan maf'ul bih itu salah satunya adalah atau disebabkan oleh adanya fi'il. Ya. Nah, ini contoh masdar yang bisa beramal seperti fi'il sehingga menjadikan ini sebagai apa? Maf'ul bih. Ya. Atau dia maf'ul bih-nya menggunakan huruf jar. Nah ini. Sa'ani suatu keburukan bagiku, opo mururuka. Lah ini masdar ini yang beramal seperti fi'il. Ya. Bimawa di isyubhati. Lah ini sebagai maf'ul bih-nya. Tapi di sini ada huruf jar ba. Nah, karena dalam kaidah itu ada maf'ul bih yang dia menggunakan huruf jar. Contoh, ahtaju ila alkitab. Saya butuh kitab. Nah, tidak bisa langsung ahtaju alkitab, tapi harus ada ilanya. Nah, itu namanya muta'addi biharfil jari. Dia muta'addi, dia menjadi kata yang
transitif dengan adanya huruf jar, dengan harus ada bantuan huruf jar. Ya. Nah, ini contoh yang masdar ya. Kemudian contoh yang isim fa'il ini ya. Isim fa'il contoh mana ini? Nah ini Khalidun mujtahidun. Khalid utawi Khalid iku mujtahidun. Sungguh-sungguh. Nah, sopo. Nah, kata auladuhu ini menjadi fa'il ya dari mujtahidun ya. Padahal mujtahidun ini isim. Ya kan? Yang kita tahu fa'il itu didahului oleh fi'il. Nah, tetapi mujtahidun ini dia adalah isim. Nah, ini berarti isim fa'il ini, mujtahidun ini bisa berfungsi seperti fi'ilnya. Karena menjadikan kata aul sebagai fa'il. Nah, itu contoh apabila isim yang berfungsi seperti fi'il ya, dan menjadikan kata setelahnya ini sebagai apa? Fa'il. Kalau yang ini tadi kan sebagai apa? Maf'ul bi. Lah ini sebagai fa'ilnya. Ya. Contoh yang lain misalnya ini imun zaidun. Imun itu dia isim fa'il kan? Dia isim. Apakah berdiri? Sopo zaidun lah. Kata zaid ini ya, kata zaid itu dia dibaca sebagai fa'il. Imun on atau berdiri. Sopo zaidun. Nah, mana fi'ilnya? Tidak ada. Nah, berarti imun ini isim yang berfungsi seperti fi'ilnya. Nah, itu contoh yang dimaksud dengan penjelasan dalam bab ini ya. Isim yang beramal seperti fi'ilnya. Ini isim maf'ul dan seterusnya. Kira-kira sama lah. Ya. Nah, artinya dalam hal ini ya, kita harus tahu pola atau bentuk dari ini ya. Mana tadi? Nah, kita harus tahu isim fi'il. Nah, kalau isim fi'il kan jarang ya. Isim fi'il itu ya isim yang dia berfungsi seperti fi'il memang betul. Seperti soh, bermakna uskut. Nah, soh itu kalau yang isim fi'il ini memang tidak seperti tadi ya amalnya. Karena dia sudah otomatis di situ ada fi'ilnya. Ya, seperti soh itu artinya uskut. Diam. Ya. Atau misalnya amin itu isim fi'il juga. Istajib. Mudah-mudahan engkau kabulkan gitu ya. Nah, ini yang isim fi'il ya. Nah, isim fi'il ini beberapa saja tidak banyak dan mungkin ya harus diingat ya, harus dihafalkan. Ya, tapi tidak banyak seperti amin, soh, hayhata itu ya. Itu. Nah, kemudian masdar, harus tahu masdar, bentuknya, polanya. Ya, kalau fa'ala, fa'lan, kalau af'ala, if'alan, kalau istaf'ala, istif'alan, gitu ya. Akroma, ikroman, kan gitu. Harus tahu. Kalau nggak tahu ya memang kita sulit akhirnya mendeteksi mana ini isim yang beramal seperti fi'ilnya. Nggak tahu. Isim fa'il juga harus tahu. Fa'ilun, ya, atau mustaf'ilun, atau muf'ilun. Nah, wazannya kan itu. Nah, sighatul mubalaghah juga sama. Sighatul mubalaghah ini memang tidak semua ya, ada 5 ya kalau nggak salah yang biasa muncul dan itu pun tidak yang banyak, yang sering itu hanya 3 ya. Antara lain seperti fa'alun itu ya, itu. Atau fa'ulun itu. Nah, memang harus tahu, harus ngerti, harus hafal itu wazannya ya. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul kan fahuwa maf'ulun. Ya. Madrubun atau maktubun atau mustaf'alun ya, mustaghfarun, mukromun ya. Nah, harus apa? Sifat musyabbihah ini juga harus diingat, harus dihafal ya, karena dia bentuk khusus ya itu. Dan isim tafdil ini menggunakan pola af'al ya. Af'al ya, kalau bentuk mudzakkar ya, kalau bentuk muannas itu fu'la kalau nggak salah begitu ya. Akbar, afdol, seperti itu. Nah, jadi itu untuk pengantarnya. Setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan langsung kepada soalnya gitu ya.
Oke, kita lanjutkan setelah ini ya.